Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, channel Keli SP. Channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Sajian spesial tausiah dalam temu kangen alumni SMP Negeri Tridadi Sleman, lintas angkatan dari angkatan ke-1 sampai dengan angkatan ke-8, bersama Ustadz Bapak Broto Purwanto ST MSI. Jangan kemana-mana pemirsa, tonton terus video ini sampai selesai hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Dalam rangka untuk temu kangen atau seduluran atau reuni lah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam wujud silaturahim dan lain sebagainya dengan wujud kebajikan, kebaikan tercatat dan menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga pertemuan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai di akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, juga siswa-siswa semua, tak kenal maka tak aruf. Karena saya bukan alumni di sini, saya ada di madrasah atau di MTS. Nah, kemudian untuk background saya sering untuk nama lengkap saya Broto Purwanto. Kami rumah kami ada di Gabugan, asli Gabugan. Pula saya anak yang ke-10 ning jenenge Broto Purwanto, anak ragil ning Purwanto ora elek banget. Awit karena saat itu saya waktu TK di Among Yoga Teracap, namanya siapa? Saya sambil lari Broto Purwanto, ditulis sama guru TK saya, masuk ke SD sampai sekarang. Tanggal lahir pun juga cuma nurun di Jubin. Setelah kakak saya di 2012 kemarin almarhum Bapak Sujati itu meninggal, kami buka almari, menemukan dokumen, ternyata nama saya hanya sependek Subroto. Domek malah tren itu kan, iso golek isu minten karo cempluk. Untuk tanggal lahir dan bulan sudah wis bubar, nggak karu-karuan, udah nggak apa-apa. Yang penting dari akte sampai sekarang semuanya cocok. Kita bisa bertemu, bersilaturahim, dan bisa sama-sama sharing, mengingatkan tentang perihal watawasotil haq, watawasotil sober. Sehingga dengan demikian insya Allah kita bareng-bareng. Bukannya saya yang paling pandai di sini, hanya saja kesempatan saja yang karena saya memberanikan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saat kita berangkat telah diberi oleh ayat-ayat Allah, yaitu hujan yang begitu lebat. Kalau kita lihat dari Quran surat An-Nahl, huwaladzi anzala minas samaa'i ma'al lakum minhu sarabu wa minhu sajaru fihi tusimun. Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembala ternakmu. Masya Allah. Kalau kita kembalikan kepada Quran, di Quran surat An-Nahl ayat 10, ini betul-betul air hujan itu barokah. Air hujan itu tidak ada perantara. Air hujan itu bisa kita terima semua, bisa kita ambil semua, bisa dipek diri. Karena apa? Ini betul-betul teknologi sangat hebat. Teknologinya mana? Dari air hujan itu bisa kamu jadikan sebagian untuk minuman dan sebagian untuk menyuburkan tanah. Berarti air hujan ini yang diolah, ada satu untuk menjadi minuman, yang kedua menjadi pupuk. Dan alhamdulillah sudah terkuak, saudara kita di Tempur Sari, Ibu Sri telah mengumpulkan air hujan di tandon
kemudian dengan elektromagnetik, sehingga di situ akan muncul air basah dan air asam. Yang asam bisa kita minum, yang basah ini adalah untuk menyiram tanaman-tanaman sehingga menyuburkan dari tanah. Ini betul-betul teknologi. Kalau ayat Quran surat An-Nahl itu dari 10 itu dilanjutkan bacaannya, hampir semuanya itu merupakan keteknologian. Monggo Bapak Ibu bisa membuka dari membaca terjemahan Quran itu betul-betul merupakan suatu keilmuan yang begitu sangat hebat dan begitu sangat dahsyat. Saya yakin alumni dari SMP Tridadi yang pertama ini dulu pasti mengalami di usia SD sampai SMP, air kita masih jernih dengan ciri khas. Kalau ada onggo-onggo berarti sangat jernih, langsung minum pun nggak apa-apa. Pasti saat dulu kita kalau mereview dari perjalanan kita seperti itu. Sehingga apa? Itu semua adalah pemberian Allah. Apa kebarokahan dari air hujan? Air hujan itu Allah langsung dan kita boleh mengambil semuanya. Dikasih talang semua, dipek, diwi gitu boleh. Kan air hujan belum ada yang memiliki, Allah langsung. Berbeda sama air sumur. Air sumur tanahnya milik siapa? Pas kikis opo ora, lemai bersengketa atau enggak, ambil di situ boleh atau tidak, masih ada jalanannya. Tapi kalau air hujan betul-betul langsung dari Allah. Itulah barokah dari Allah. Sehingga kita yang masih diberi usia panjang, jika ada hujan maka kita langsung berdoa, Allahumma sholliban nafi'a mutir ngatifatillah wa rahmatihi. Tidak boleh kita menghardik air hujan, menghardik dari angin, menghardik dari makhluk-makhluk Allah. Mergo angin itu jangan. Jadi ini merupakan iktibar kita, istiqomah kita, evaluasi kita. Itu adalah merupakan makhluk Allah yang ditimpakan, diberikan kepada kita. Sikap kita bagaimana, Allah langsung menilai di situ. Masya Allah. Udan meneh, kamu meneh, udah ternilai. Jadi Allah andang-udan meneh lagu memani klebus meneh, itu sudah ternilai seberapa kita ada di tingkat mana. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 potongannya, dan janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Al-ayat. Ini potongan ayat saya ambil. Berarti apa? Berbuat baik yang pertama kepada ibu bapak. Saat kita di sekolah, bapak, ibu, guru, karyawan merupakan ibu bapak kita. Karib kerabat itu tunggal sekandung. Jangan sampai kita dengan tunggal sekandung justru berbicara atau mesem saja kita sangat sulit. Atau bahkan ada apa? Dengan tunggal sekandung justru malah ketok adoh nek ruwong liya malah cedeke minta ampun. Jangan sampai. Dari Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 83, yang pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga karib kerabat, yang keempat baru anak yatim, yang kelima baru orang-orang miskin. Terus dilanjutkan apa? Serta berkatalah yang baik kepada mereka. Masya Allah. Berarti sangat indah sekali. Apakah berkata tidak baik? Tidak boleh. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wail, tempat untuk orang-orang yang mengumpat. Terjemahannya seperti itu. Sangat lugas sekali. Nah, kita termasuk yang mana? Wail itu bukan cuma kecelakaan. Wail itu nama neraka. Kecelakaan atau neraka tempat orang-orang yang mengumpat. Nah, untuk yang lainnya silahkan dilanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati,
kita saat ini diberi Allah usia yang panjang. Saya diberi daftar nama Bapak Ibu guru yang sudah mendahului kita sebegini banyak. Kemudian di balik ini adalah teman-teman dari Bapak Ibu semua dari alumni. Ini pun juga ada kelas B dan lain sebagainya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini begitu sangat banyak, sehingga patut sudah selayaknya kita mensyukuri. Apa yang sering dilupakan? Syukur untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Nikmat apa? Nikmat umur panjang dan nikmat sempat. Kita sempatkan diri kita. Bahkan Allah sampai berulang kali berjanji di masa itu dengan wal asri, dengan watuha, dengan walaili, wanahari, dan lain sebagainya. Allah aja sampai berjanji seperti itu. Karena apa? Sebegitu tajamnya waktu itu telah berlalu. Kalau Imam Syafi'i berkata sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, tahukah kamu apa yang paling dekat di kamu? Murid-muridnya menjawab, ada baju, ada kacamata, ada pecis, ada meja, ada kursi. Iya betul, itu memang yang paling dekat pada kamu. Tapi ketahuilah, yang paling dekat di antara kamu adalah maut. Kita tidak tahu, tapi maut itu paling dekat kepada kita. Kemudian Imam Ghazali tanya lagi kepada muridnya, wahai murid-muridku, tahukah kamu apa yang paling jauh dari kamu? Murid-muridnya menjawab, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit yang bersab-sab. Bahkan ada di Amerika, bukan Amerika atau Ameriki, ada di Amerika, jauh sekali. Betul jawabannya. Tapi yang disebut yang paling jauh adalah tadi sebelum asar, tadi waktu asar, tadi jam 16, apa itu jauh sekali, nggak bisa terulang lagi. Nah, laskar-laskar SMP tadi pindah dari SMP Negeri 2 yang membangun di sini sebegitu hebat. Pak Suryono Wadas, Pak Suryono ngomong pangling kali itu, mergo kula itu betul-betul sangat hebat dan semoga menjadi amal jariah beliau semuanya. Amin. Nah, untuk yang terakhir kita melihat yang terkenal adalah Imam Hambali. Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal itu sering kita menyebutnya adalah Imam Hambali. Imam Hambali yang di Basra ini tidak ada famili yang ada di Imam Hambali yang di Mesir, tidak ada famili ada di Basra. Kok ada niatan untuk musafir pergi ke Basra? Terus apa? Sudah ini dihilangkan, namun ternyata dari hati, ulu hati yang paling dalam ini, aku kok harus pergi ke sana ya? Ada apa ya? Terus diputuskan membawa perbekalan, kemudian pergi ke Basra. Sampai di Basra, langsung menuju ke masjid di waktu duhur. Waktu duhur, ikut asar, ikut maghrib, kemudian ikut isya. Setelah ikut isya, mau bermalam di situ, ternyata diusir oleh pengurus takmir. Bahkan marbot masjid pun mengusir dari pintu gerbang, pintu gerbangnya ditutup. Kemudian apa yang dialami oleh imam besar Imam Ahmad bin Hambal ini atau Imam Hambali ini? Bertemulah dengan seorang penjual kue, penjual roti. Wahai tuan musafir, seandainya engkau akan bermalam, boleh bermalam di belakang toko saya. Ada satu kamar, satu tempat tidur, bisa untuk beristirahat, untuk besok melanjutkan ke perjalanannya. Kemudian apa? Di situ Imam bin Hambal langsung mengikuti si penjual roti ini. Penjual roti langsung
Beliau mempersilahkan mengantarkan sampai ke kamar mandi ada di sini, pintunya ini, anunya ini, tempat tidurnya seperti ini. Udah, silahkan dipakai dalam semalam ini, monggo. Besok mau berangkat jam pukul berapa, dipersilahkan. Saya tak mohon diri untuk membuat adonan-adonan roti yang kami jajakan besok pagi. Kemudian Imam bin Hambal juga berpikir, kenapa pengurus dari masjid tadi sama si penjual roti kok hatinya halus si penjual roti. Kemudian Imam bin Hambal karena berpikir sehingga belum bisa tidur, terus melihat dari kejauhan, ternyata si tukang roti ini sembari membuat adonan, bibir ini selalu terucap, selalu bergerak. Saat bibir ini bergerak sama Imam Hambali dilihat didekati, kemudian di situ adalah terdengar kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selama membuat adonan, bibir ini selalu bergerak dengan lafaz istighfar. Kemudian Imam bin Hambal bertanya kepada si penjual roti, wahai saudara si penjual roti, apa yang engkau lafazkan? Istighfar, wahai tuan musafir. Apa yang engkau dapatkan dari istighfar tersebut? Saya mendapatkan ketenangan dalam hati. Saya mendapatkan kecukupan kehidupan semua. Dan semua yang saya inginkan hampir semuanya tercukupi. Adakah dari istighfarmu itu yang belum tercukupi? Ada. Apa? Ingin bertemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa kok harus ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal? Karena yang mengajari ini adalah beliau dari buku yang diterbitkan, mereka-mereka yang pada ngaji kepada beliau untuk memperbanyak lafaz-lafaz istighfar. Kemudian apa? Oh, kalau begitu saya tahu hati saya dari Mesir kemudian untuk sampai ke Basra ini adalah karena istighfar. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ditemukan di situ. Sehingga kita beristighfar itu berzikir sekaligus doa. Subhanallah itu maha suci Allah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Allahu Akbar itu Allah maha besar. La haula wala quwata itu sudah merupakan doa. Tapi istighfar satu kata, astagfirullahaladzim, itu ya Allah mohon ampunlah atas dosa-dosaku, ini merupakan satu kata zikir sekaligus berdoa. Masya Allah. Kemudian di situ juga ada cerita lagi bahwa dari Imam Ahmad Basir ini di Mesir betul, ini ada 4 tamu. 4 tamu ini berkeluh kesah kepada imam ini. Apa yang dikeluh kesahkan? Wahai imam, saya adalah penduduk dari satu negeri yang paling kekurangan. Padahal saya sudah banting tulang untuk mencukupi keluargaku, untuk mencukupi istri dan anak-anakku. Tapi apa yang aku dapatkan adalah masih dalam kekurangan. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawabannya? Beristighfarlah, Imam Basir. Kemudian yang kedua, wahai imam, di kabupaten kami, di provinsi kami ini adalah mengalami kekeringan yang begitu dahsyat. Daun-daun bambu pun sampai berguguran, sangat kering betul. Apa yang harus kami lakukan dengan penduduk di tempat kami? Beristighfarlah. Kemudian dari yang ketiga, wahai imam, kami adalah mengalami paceklik, sehingga kami mengalami paceklik atau mengalami kekurangan dari makanan. Kami betul-betul bisa makan satu hari dalam
1 kali dalam sehari, lebih-lebih 2 kali dalam sehari, sudah merupakan keanugerahan yang begitu dahsyat. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata di situ juga berikhtifarlah tanpa putus. Kemudian yang keempat, wahai imam, saya sudah nikah, sudah lebih dari 10 tahun, belum dikasih momongan. Saya sudah ngecek kepada dokter kandungan, kepada dokter-dokter spesialis. Saya dan istri saya ternyata tidak mengalami kelainan, semuanya normal-normal saja. Adakah kesalahan di tempat saya? Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya juga sama, berikhtifarlah tanpa putus. 4 orang ini terus langsung pergi. Ternyata karena perjalanan yang begitu jauh, apa yang dilakukan? Di situ merupakan jadi mampir ke warung. Seperti kita juga, perjalanan jauh pasti mampir kuliner. 4-empatnya ini bertemu. Tadi kan ketemu di tempat Pak Basir, Imam Basir. Terus bagaimana? Saya berkata ini, jawabannya ikhtifar. Saya berkata ini, jawabannya ikhtifar. Loh, biar tadi pertanyaannya berbeda kok semuanya jawabannya sama. Bahkan istri dan santri-santrinya pun juga khawatir. Wahai imam, kenapa 4 orang yang begitu berkeluh kesah berbeda semua, namun jawabannya sama? Kalau mereka kembali bagaimana? Ternyata dalam waktu yang begitu cepat mereka berempat ini kembali. Wahai imam, kenapa kami berempat setelah bertemu di warung kita kok jawabannya sama? Ternyata apa jawaban imam? Mari kita berkumpul, kita buka Al-Quran, Quran surat Nuh atau Quran surat 71, Quran surat Nuh ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Yang agama Islam karena ada lintas agama, yang di HP-nya ada Qurannya, silakan dibuka. Quran surat Nuh ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Quran surat 71. Sudah ketemu? Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada mereka, fastaghfiru, mohon ampunlah kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Nah, imam tadi jawab sama muridnya sama istrinya, jawabannya bagaimana? Mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, wes usaha, wes ngetoke tenaga semuanya, tapi Allah belum mengabulkannya. Sudah berdoa, sudah berarti mungkin ada kekhilafan yang tidak disadari, sehingga jawabannya ikhtifar. Kemudian apa di ayat yang ke-11? Ayat yang ke-11, yursilis samaa alaikum mitroro, niscaya Allah mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya. Nah, hujan ini untuk apa? Untuk memberikan yang kekeringan tadi. Menjawab yang kekeringan, dijawab, sudah terjawab pada ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang ke-12, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Dan membanyakkan harta. Membanyakkan harta ini apa? Menjawab yang paceklik karena kekurangan harta. Dan membanyakkan harta dan membanyakkan anak. Menjawab yang mana? Yang tadi belum memiliki anak lebih dari 10 tahun. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun semuanya itu. Kemudian dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Masya Allah, dengan ikhtifar begitu dahsyatnya bahwa bisa menjawab 4 sekaligus. Bahkan si tukang roti tadi berikhtifar terus, ditanya Imam Hambali, ternyata semuanya tercukupi. Bahkan ketenangan batin pada diri kita juga ikhtifar. Tinggal pertanyaannya,
pada diri kita le istighfar sedina ping. Ya Tuhan, kami mohon ampunan atas kesalahan-kesalahan kami berapa kali. Zikron katsiro. Quran seperti itu. Zikron katsiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti apa? Tak terbilang. Pas nanti di malam Jumat yang tak terbilang ditambahkan adalah sholawat Nabi. Lu piye to kae guru Muhammadiyah, kepala sekolah Muhammadiyah kok ngajari gitu? Memang itu. Tapi kan zikir kita bagaimana? Dijelaskan Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka binafsika. Bagaimana cara kita berzikir? Quran surat Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka binafsika. Apabila engkau perbanyaklah kamu mengingat Tuhanmu dengan di dalam hati dan dengan suara yang sirli, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah. Berarti tidak perlu keras-keras. Pasti seperti ibu-ibu dan bapak-bapak apabila di rumah selama masak atau bahkan diminta tetangganya untuk rewang, pasti bapak ibu semua perbanyak istighfar, kurang ngobrol liyane. Kan itu toh? Nggih toh? Oh, wale. Ini. Jadi sekarang kita rubah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ambil gulanya gula apa? Oh, saya harus gula yang tertentu. Karena apa? Ada bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim. Tak kei ning iso ning awak apik, tak kei ning iso ning awak rapi. Ning nek nekat ya berarti kebangetan kan itu. Halalan thayyibah kan di situ. Halalan thayyibah itu digabungkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Halal betul halal, ning thayyib ora ning awake. Ar-Rahman iya apik Ar-Rahman, ning Ar-Rahim sayang ora ning awake. Apa yang terjadi di kasus di tempat kita? Anak-anak kecil SD kelas 2 atau kelas 1 bahkan TK wis numpak pik motor. Itu betul kasih, neng sayang ora kan itu. Nek kita orang yang sayang, di urung umur 17 tahun, sesok iso dhewe. Tugasmu jeh nyepeda biasa untuk memperkuat otot-otot. Itu nek seperti itu diterapkan di masyarakat, kayak sepesik mulang ngaji, rasa penunan, nyinggung aku, dan persis kaya aku. Padahal ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita betul-betul sayang atau justru membinasakan diri, kan itu. Di Quran surat Al-Baqarah juga ada lagi, janganlah kamu membinasakan diri. Itu berarti apa? Pergi kemanapun kita membawa bekal, baik bekal yang berupa ini maupun berupa uang maupun berupa ATM. Namun jangan terus banggake, saya kira sudah e-banking, sudah ATM. Kalau sudah cut nanti untuk listrik, cut untuk kuota, cut untuk semua sinyal. Apa yang kita lakukan? Binasa kita. Sehingga tetap cash itu tetap ada walaupun secukupnya. Ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sudah jam 6 kurang 10 menit, sudah tidak pantas kalau saya panjang lebarkan karena waktu maghrib pukul 18 lebih 01. Sehingga saat ini kita berdoa bersama-sama. Nanti dalam saya berdoa, apabila saya nanti illa ruhi wabil khusus illa ruhi, saya diam, monggo dari Bapak Ibu yang kenal, dari Bapak Ibu yang sudah sento, ini disebut di batin masing-masing. Ibu kita, bapak kita, saudara kita, kakak kita, kemudian sahabat-sahabat kita, persis tadi loh. Ibumu, bapakmu, karib kerabat, tunggal kandung, terus anak-anak yatim, berarti saudara sejawat, saudara itu baru, saudara sejawat itu sudah nanti kan, teman sejawat itu. Sehingga monggo nanti kita berdoa bersama-sama. Kemudian khususan ila ruhi almarhum almarhumah, saya akan diam, kita batin sendiri-sendiri, kita diam, baru saya lanjutkan doa. Paham nggih? Insyaallah.
Mari kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Liridhoilillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an azkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyatihi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Khususan ila ruhi almarhum almarhumah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa sajian kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat luar biasa. Ingat, senyum itu indah. Mari kita meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan untuk like, komen, subscribe di channel ini. Channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Salam hormat, salam sehat, salam Indonesia seutuhnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak-anakku. Rabbana hab lana. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku siswa-siswaku yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas sholihin. Terus ditutup apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu etika berdoa. Sehingga etika berdoa yang pertama itu mengagungkan nama Allah dengan alhamdulillah. Yang kedua menyebut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga doa kita. Yang keempat menyebut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah alhamdulillah. Itu etika kita berdoa. Saat kita habis sholat, duduk di antara dua sujud, habis mengucapkan salam, jangan rubah posisi dulu. Langsung angkat kedua tangan, langsung kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus baru berdoa. Maaf ya, jam yang asli 17.58. Yang nganu monggo. Nanti kita di 18.01. Mungkin itu dari kami, jelas banyak salahnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, jelas banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.